Dalam pelajaran kita, dalam kitab Wahyu, kita sudah membaca pasal 2 dan pasal 3. Sekarang kita mau melangkah ke dalam pasal 4, tetapi sebelum itu, kita kembali ke pasal 1 ayat 19. Sesudah Yohanes melihat suatu visi Tuhan Yesus di Pulau Patmos, di akhir penglihatan itu, Tuhan Yesus berkata di dalam pasal 1 ayat 19, maka tuliskanlah apa yang telah kau lihat dan apa yang terjadi dalam tense masa kini, present tense, maka kita boleh tambah kata sekarang, dan apa yang terjadi sesudah hal-hal ini. Dia sudah menulis apa yang telah dia lihat, itu pasal 1 di dalam Alkitab kita. Dia sudah menulis apa yang terjadi yang sekarang, yaitu pasal 2 dan 3 di kitab Wahyu, 7 surat kepada 7 jemaat yang ada pada masa itu. Dia juga menulis apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini, dan itulah bagian yang mulai sekarang pasal 4 dan berakhir di dalam pasal 22. Pasal 1 ayat 19 sekali lagi menjadi seperti garis besar dari kitab Wahyu. Memang ada beberapa ayat pendahuluan, dan di akhir kitab ada juga beberapa ayat penutup kitab. Tapi selain pembukaan dan penutup itu, kitab Wahyu terdiri dari 3 bagian, yaitu visi di Pulau Patmos, 7 surat, dan bagian ini, bagian panjang ini, pasal 4 sampai sebagian dari pasal 22, apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. Nah, kita perlu memahami bahwa 3 bagian ini saling mendukung. Bagian pertama, visi Tuhan Yesus Kristus, matanya, kakinya, dia berjalan di tengah-tengah 7 kaki dia emas. Bagaimana itu diterapkan? Bagaimana menghayati? Bagaimana menuruti ayat-ayat itu? Sulit. Tetapi kita ditolong membaca pasal 2 dan pasal 3. Jemaat di Efesus memahami bahwa mereka perlu menerapkan bahwa dia berada atau berjalan di tengah-tengah 7 kaki dia emas, 7 jemaat itu. Karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Di dalam jemaat Tiatira dan jemaat Pergamus ada orang yang berzina, dan mereka perlu mengamati dan menerapkan kebenaran bahwa mata Tuhan Yesus seperti nyala api dapat melihat, walaupun jendela dan pintu ditutup, dia dapat melihat. Ya, jadi pasal 2 dan pasal 3 menolong kita untuk meresponi pasal 1 dengan baik. Dan di akhir setiap 7 surat di pasal 2 dan pasal 3 ada janji. Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan. Janji-janji itu tidak kosong, tetapi akan digenapi. Dan memang di akhir bagian ini, bagian apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini, kita melihat penggenapan dari janji-janji itu. Selain itu, ada juga beberapa hal lain di dalam bagian panjang ini yang menolong kita, yaitu anggota ketujuh jemaat itu, seolah-olah, supaya kita menerapkan surat kita dengan baik menjadi pemenang. Di dalam pasal 4 ayat 1, kita membaca, sesudah hal-hal ini aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang pertama yang telah kudengar, seperti sangkakala berkata kepadaku, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah hal-hal ini. Nah, ungkapan itu, apa yang harus terjadi sesudah hal-hal ini. Ingat? Itu hampir sama dengan bagian terakhir dari pasal 1 ayat 19. Apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. Membaca pasal 4 ayat 1, kita dibawa kembali ke pasal 1 ayat 19.
Dan kita sadar bahwa di sini mulai bagian ketiga itu. Dan Tuhan Yesus menolong kita untuk memahami susunan atau struktur dari kitab Wahyu. Rasul Yohanes diangkat ke surga. Nah, di dalam sastra apokaliptik, memang seringkali, tidak selalu, tetapi di dalam sastra apokaliptik, seringkali nabi atau siapa itu diangkat ke surga. Dan Yohanes, sesuai kebiasaan itu di dalam sastra apokaliptik, Yohanes diangkat ke surga. Nah, sastra apokaliptik di luar Alkitab tidak benar. Tetapi Tuhan Yesus memilih gaya sastra, pola sastra apokaliptik untuk mengilhamkan kitab yang terakhir. Pintu terbuka di surga memang di dalam sastra apokaliptik yang lain juga ada pintu yang terbuka di surga. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah hal-hal ini. Ada yang berkata bahwa pasal 4 ayat 1 ini menceritakan pengangkatan atau bahasa Inggris rapture gereja jemaat yang akan terjadi pada akhir zaman. Saya rasa tidak di sini. Tidak. Ini satu orang, Rasul Yohanes, yang diangkat ke surga. Sementara ini tidak ada petunjuk bahwa ini melambangkan atau menceritakan secara kiasan pengangkatan rapture dari gereja. Itu tidak perlu dipertimbangkan. Melanjutkan ke ayat 2. Dan segera aku di dalam roh, dan lihatlah, sebuah takhta terletak di surga, dan di takhta itu ada yang duduk. Takhta di surga. Saudara-saudara, kita tidak dibawa ke pinggiran surga. Ini takhta Allah. Kita di Yohanes diangkat ke pusat surga. Pusatnya. Di situ ruangan takhta Allah. Ini bukan pinggiran tetapi pusat. Ada takhta Allah di situ. Dan memang ini nanti jelas dalam pasal 5, ini Allah Bapa. Tetapi tidak dikatakan Allah Bapa di sini. Hanya ada yang duduk di takhta itu. Memang ini sesuai dengan apa yang kita lihat mengenai Allah Bapa dalam pasal-pasal ini. Nanti di dalam Yerusalem baru, identitas dia yang duduk di takhta itu menjadi lebih jelas, lebih langsung dinyatakan, tetapi di sini dia yang duduk. Dia memang pasti ini Allah Bapa, tapi pengkalimatannya agak samar-samar mengenai identitas dia. Ya, lalu ayat 3 menceritakan takhta itu. Memang ini agak sulit diterjemahkan. Apa ia nampaknya bagaikan permata yaspis? Apa permata yaspis menceritakan dia yang duduk? Lebih baik melihat tata bahasa susunan Yunani itu, lebih baik itu, takhta itu. Takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu nampaknya bagaikan zamrud. Nah, lihat pengkalimatannya. Ini sesuai dengan Yunani. Takhta itu nampaknya bagaikan. Bukan nampaknya permata yaspis, bukan bagaikan permata yaspis, tetapi nampaknya bagaikan. Ini menegaskan bahwa tidak ada kata yang tepat di dalam bahasa bumi ini, bahasa manusia, untuk menceritakan takhta itu. Nampaknya bagaikan. Nah, juga ada kata yaspis, sardis, dan zamrud ini. 3 kata ini dan juga kata-kata yang lain seperti batu-batu yang berharga itu sulit sebenarnya diterjemahkan ke dalam bahasa modern. Sebenarnya, melihat kata Yunani ini, yaspis atau sardis atau zamrud, tidak pasti bahwa apa yang kita katakan yaspis sekarang, misalnya, adalah yang
dimaksudkan di dalam ayat ini. Dan saudara-saudara, tidak ada ilmu gaib atau kuasa di dalam batu-batu yaspis, sardis, atau zamrud. Tidak ada kuasa rohani di dalam batu-batu itu. Ini dipakai untuk menegaskan kemuliaan takhta itu. Ada orang cepat berkata, yaspis ini melambangkan sesuatu mengenai Allah Bapa, dan zamrud ini menceritakan apa-apa itu. Hati-hati terhadap tafsiran yang seperti itu. Mana buktinya di dalam Alkitab? Saya rasa tidak. Lebih baik kita tidak mencari atau menciptakan arti istimewa, arti rohani untuk batu permata ini. Ya, ini hanya secara umum menceritakan kemuliaan takhta itu. Di dalam ayat 4, kita menemui ke-24 tua-tua. Yohanes menulis, dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua, berpakaian putih, dan di kepala mereka mahkota emas. Nah, siapa ke-24 tua-tua ini? Ada yang berkata malaikat. Tidak. Di seluruh Alkitab, saudara-saudara, malaikat tidak pernah duduk. Apa di takhta atau di kursi biasa, malaikat tidak duduk. Ini bukan malaikat. Salah satu prinsip yang sangat penting dalam proses penafsiran adalah tafsirkanlah berdasarkan konteks. Dan konteks yang lebih dekat adalah konteks yang lebih kuat mempengaruhi tafsiran kita. Jadi, kita bertanya, di mana kita baru membaca mengenai pakaian putih, takhta, mahkota? Siapa punya ketiga hal itu? Ya, di dalam pasal 2 dan pasal 3, kita membaca bahwa mereka yang menang, yaitu orang percaya yang melakukan, Tuhan Yesus berkata, kehendakku sampai kesudahannya. Ya, orang menang akan duduk di atas takhta, akan diberikan pakaian putih, akan diberikan mahkota. Setialah sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Peganglah apa yang kamu punyai. Jangan ada orang yang mengambil mahkotamu. Saya rasa tafsiran pemahaman yang paling tepat mengenai ke-24 tua-tua ini adalah mereka mewakili jutaan orang percaya yang akan menjadi pemenang pada hari itu. Ya, memang di sini hanya ditulis 24, tetapi saya rasa 24 adalah angka yang tepat untuk mewakili sebagian dari perjanjian lama, sebagian dari perjanjian baru. Bukankah ada 12 suku Israel? Bukankah ada 12 rasul? Jadi 12 dari PL, 12 dari PB, ya 24. Mewakili semua mereka yang menang. Boleh juga berkata, oh itu tidak mungkin karena di dalam pasal 3, barang siapa menang akan kududukan di atas takhta-ku, satu takhta, tetapi di sini ada 24 takhta. Ya, keberatan itu perlu dipertimbangkan, tetapi saya rasa itu dapat diatasi dengan mengingat bahwa kita tidak tahu bentuk apa takhta Allah, takhta Tuhan Yesus Kristus. Memang Tuhan Yesus akan duduk di atas takhta Allah Bapa, dan Tuhan Yesus mengundang orang menang untuk duduk di atas takhta Dia. Jadi mungkin dari satu segi ada satu takhta,
dari segi yang lain ada tempat untuk duduk untuk setiap orang yang menang. Kita belum melihat takhta itu. Saya rasa sekali lagi saya rasa 20 sesuai dengan konteks yang dekat, 24 tua-tua ini mewakili semua orang yang diceritakan di dalam pasal 2 dan pasal 3 yang menang, yang menuruti kehendak Allah. Dan kita melihat mereka di dalam ruangan takhta itu. Mereka akrab dengan Allah Bapa. Mereka duduk di atas takhta. Mereka dihormati dan dengan pakaian putih dan mahkota. Ini memperkuatkan kerinduan kita untuk menjadi pemenang dan menolong kita dalam perjuangan kita untuk bertobat di mana kita perlu bertobat dan tahan di mana kita perlu tahan. Dan dari takhta itu keluar kilat dan gemuruh dan guru. Kita akan melihat, di sini ada 3 unsur. Kilat, gemuruh, guru. Kita akan melihat bahwa nanti di dalam pasal 8 ayat 1 sampai 5 ada itu tadi 3 unsur. Nanti pasal 8 ada 4 unsur. Di pasal 11 ayat 9 nanti akan ada 4 juga, dan di pasal 19 nanti ada 5 unsur. Jadi ada peningkatan unsur-unsur keindahan, dalam bahasa Indonesia kedahsyatan ruangan takhta ini meningkat ini ya. Dan 7 obor yang menyala-nyala di hadapan takhta itu yang adalah ke-7 roh Allah. Nah, nanti di dalam pasal 5 kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus ada di situ. Ini Allah Bapa duduk di atas takhta ini. Di mana Roh Kudus? Rupanya ini dia. Dia diceritakan secara tidak langsung, secara kiasan. Mungkin ini bahasa apokaliptik. 7 obor yang menyala-nyala di hadapan takhta itu. Yang adalah ke-7 roh Allah. Seperti yang kita lihat di dalam pasal 1. Ke-7 roh Allah rupanya adalah ungkapan yang merujuk pada Roh Kudus dalam kitab Wahyu. Dan ayat 6, dan di hadapan takhta itu ada sesuatu seperti lautan kaca bagaikan kristal. Seperti bagaikan. Kemuliaannya tidak dapat diceritakan dengan kata-kata yang ada dalam bahasa manusia. Dan di sekeliling takhta itu ada 4 makhluk penuh dengan mata di depan dan di belakang. Ini makhluk ini mirip serafim dan cherubim yang diceritakan di dalam perjanjian lama. Mereka makhluk surgawi yang sangat dekat pada Allah Bapa dan menyembah Dia. Istilah angelos, malaikat, tidak dipakai mengenai makhluk ini. Mungkin sebabnya malaikat, yaitu angelos yang berarti pesuruh, pembawa berita, itu satu macam makhluk surgawi, dan makhluk yang disebut malaikat, angelos, membawa berita dari Allah Bapa kepada manusia. Mungkin istilah itu tidak dipakai mengenai makhluk ini karena mereka tidak pernah ditugaskan membawa berita. Tugas mereka adalah menyembah Allah Bapa di takhtanya. Ayat 7, dan makhluk yang pertama seperti singa, dan makhluk yang kedua seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka manusia, dan makhluk yang keempat seperti Raja Wali yang sedang terbang. Gambar ini mirip
dengan apa yang kita membaca di dalam Perjanjian Lama, tetapi tidak sama juga, mirip, mengingatkan, tetapi tidak sama. Ayat 8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tidak memiliki istirahat siang dan malam. Mereka berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang datang. Mereka menyembah. Mereka menyembah. Penyembahan adalah kegiatan utama di ruangan takhta Allah di surga. Dan kita sebagai orang percaya boleh juga menyembah Dia. Itu suatu kesempatan untuk menirukan mereka yang berada di ruangan takhta Allah. Kita menyembah jangan dengan setengah hati. Jangan pura-pura menyembah tetapi sebenarnya memikirkan nanti habis kebaktian makan apa. Jangan kita memikirkan makan apa nanti habis kebaktian. Jangan kita memikirkan warna ruangan gereja. Jangan kita memikirkan hal-hal duniawi. Mari kita menyembah dengan sepenuh hati seperti mereka di surga. Itu kita boleh seperti itu. Dan di dalam beberapa jemaat dalam pasal 2 dan pasal 3 ada yang terlibat dalam masalah berhala. Mereka melihat ini, mudah-mudahan mereka membaca ayat ini, mereka malu. Saya tidak boleh menyembah berhala. Berhala itu tidak berarti dibandingkan dengan kemuliaan Allah Bapa. Saya harus buang berhala-berhala itu dan menyembah Dia yang bertakhta di surga dan menyembah Yesus Kristus yang telah menyelamatkan aku. Mudah-mudahan di Pergamus dan Tiatira membaca ini, mereka malu dan tidak menyembah berhala lagi sesudah disadarkan melalui firman ini akan kepentingan dan keindahan penyembahan. Mereka tidak memiliki istirahat siang dan malam. Menyembah. Ini mengingatkan kita apa yang nanti kita membaca pasal 14 ayat 11. Ada juga tidak memiliki istirahat siang dan malam. Kata yang dipakai adalah yang sama. Urutan kata diubahkan. Tetapi di dalam pasal 14 ayat 11, siksaan adalah kegiatan itu. Di sini penyembahan. Sangat berbeda itu. Sangat berbeda. Pujilah Tuhan. Kita boleh menyembah Dia. Kita sebagai orang percaya, kita boleh menyembah Dia dan kita tidak akan disiksa seperti mereka. Siang dan malam tidak ada istirahat. Rasul Yohanes tidak kebetulan tiba di ruangan takhta Allah pada hari Minggu, pada saat kebaktian. Kegiatan penyembahan terjadi siang malam, padahal kita tahu tidak ada siang malam di surga. Tanpa istirahat, selalu siang malam tidak ada istirahat menyembah Dia di surga. Kita boleh menyembah Dia juga. Ayat 9. Dan bila mana makhluk-makhluk itu memberikan kemuliaan dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu, yang hidup sampai selama-lamanya, ayat 10, ke-24 tua-tua itu akan jatuh di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka akan menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka akan melemparkan mahkota mereka di hadapan takhta itu, sambil berkata, ini terjadi terus-menerus ini terjadi. Dan ke-24 tua-tua itu terus-menerus melemparkan
mahkota mereka di hadapan Allah Bapa. Nah, sebenarnya diterjemahkan sini melemparkan, aslinya balo, dan balo sering berarti melemparkan. Tetapi kadang-kadang balo juga berarti, dan harus diterjemahkan, meletakkan. Sebenarnya kita, karena kita belum pergi ke surga, belum melihat ini, kita sebenarnya tidak tahu apa mereka akan melemparkan atau meletakkan mahkota mereka di hadapan Allah Bapa. Tapi ini terjadi terus-menerus. Mereka tidak kehabisan mahkota. Mereka tidak kehabisan mahkota. Mungkin itu mendukung tafsiran bahwa ke-24 tua-tua ini mewakili jutaan pemenang, orang menang yang akan menyembah dekat, akrab dengan Allah Bapa dan berkesempatan untuk melemparkan atau meletakkan mahkota mereka di hadapan Dia. Ya, kita tidak tahu. Sambil berkata ayat 11, layaklah Engkau, Tuhan dan Allah kami, yang kudus, untuk menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Di dalam bagian ini, Allah Bapa disembah terutama sebagai pencipta. Dan dengan demikian, pasal 4 berakhir. Nanti, jadi di dalam pasal 4, kita diberi orientasi lah. Kita boleh melihat ada Allah Bapa, ada makhluk, ada ke-24 tua-tua, menyembah. Nanti di dalam pasal 5 kita akan melihat akan terjadi suatu peristiwa yang sangat